What is up Run Hood family? Balik lagi bersama gua Adistra Bimo di Run Hood Live. Nah, di Run Hood Live kali ini kita kedatangan seorang tamu yang spesial banget. Nanti kita akan ajak ngobrol-ngobrol juga. Tapi sebelum gua mulai, gua pengen terima kasih dulu untuk episode kali ini. Karena episode kali ini sangat spesial karena powered by Hoka One One. Nah, buat kalian yang belum nonton video dari review kita di sepatu paling teranyarnya Hoka One One yaitu Hoka Bondi X, langsung menuju ke video kita yang ada di YouTube channel kita. Kita kasih cuplikannya dulu deh. Suatu hari aku akan berlari memutari rute sepeda itu sepanjang 130 kilo. Cuaca dan pemandangannya itu sangat bagus sekali, sangat keren. Dalam hujan deras itu udah masih tetap fokus dan lari terus. Aku tahu tinggal sedikit lagi gitu. Last push. Sehingga memakai Bondi X ini serasa kita level up for all. Oke, nah kalau kita ngomongin Hoka ini, apalagi Hoka Bondi X gitu ya, ini identik banget dengan lari ultra distance atau ultra maraton. Karena misalnya dari cushionnya itu juga tebel banget dan di dalamnya itu ada carbon plate-nya. Nah, kita akan ngebedah sepatu ini mungkin langsung dari orang yang udah pernah nyobain sepatu ini. Sekalian gue mau memperkenalkan guest star kita di malam ini yaitu Mas Hendra Siswanto. Halo semua. Apa kabar? Gimana Mas kabar? Baik-baik. Masih lari jauh-jauh? Masih. Oke, hari ini kita akan ngobrolin tentang ultra maraton. Tapi sebelum kita mulai, kalau nanti sepanjang video ini kalian punya pertanyaan untuk Mas Hendra Siswanto atau pertanyaan tentang ultra maraton, langsung aja tulis di komen di bawah. Kita nanti akan coba untuk jawab pertanyaan kalian di segmen mendekati menjelang ke akhir gitu ya. Mas Hensis, apa kabar? Baik-baik. Jadi namanya Hendra Siswanto tapi disingkatnya Hensis ya. Buat kalian yang nggak tahu Mas Hendra Siswanto, gue bisa bilang kalau Mas Hendra Siswanto is one of the best ultra marathoner di Indonesia, Mas. Mas, mungkin boleh cerita sedikit nggak sih? Perkenalin ke teman-teman lari di luar sana. Siapa sih Hendra Siswanto? Mungkin banyak yang belum dengar. Kalau gue sih udah sering dengar kiprahnya Mas Hendra Siswanto. Cuman boleh perkenalin diri nggak, Mas? Ya, halo semua. Mungkin saya kenalin diri dulu ya. Nama saya Hendra Siswanto, disingkatnya Hensis. Jadi saya mulai lari itu tahun 2013. Awalnya pengen sehat aja. Dari lari 30 menit setiap 2 hari, kemudian 2014 punya cita-cita pengen lari maraton. Terus mungkin latihannya kebanyakan sehingga saya masuk ke dunia ultra gitu. Jadi 2014 saya masuk ke ultra, pengen lebih jauh lagi menantang diri. Sehingga sempat juga menjuarai Tambora tahun 2019, kemudian saya suka lari jauh dan akhirnya sampai sekarang gitu. Saya terutama suka pendekatan dari science based dan data analisis, bukan dari sisi statistiknya tapi memakai data empiris atau data masa lalu sehingga kita bisa memperbaikinya sedikit demi sedikit gitu ya. Oke, Mas, jarak lari itu kan bermacam-macam ya, beragam-ragam. Ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo. Tapi kenapa sih dari semua jarak itu seneng lari ultra? Nah, saya suka lari ultra itu karena banyak sekali ceritanya gitu. Jadi kita nggak hanya lari selesai terus pulang, tapi ultra itu banyak suka dukanya, banyak ceritanya. Sehingga dari awalnya lari ultra tahun 2014 itu saya selalu bercerita di Facebook, saya tuliskan ceritanya dari lari pertama saya sampai sekarang gitu. Jadi itu yang membuat kita menjadi pengen berlari ultra, pengen jauh gitu. Jadi bisa berlari dengan teman-teman, bisa cerita. Kalau saya pribadi juga pengen improve menjadi diri yang lebih baik sehingga
saya bisa berkembang dan bisa lebih cepat lagi gitu. Oke. Yang ngebedain nih Mas, yang ngebedain latihan ultramaraton sama latihan misalnya jarak 5 kilo, 10 kilo, atau half marathon atau maraton tuh yang ngebedain tuh apa Mas? Jadi pola latihannya sendiri berbeda ya. Ketika kita menyiapkan half marathon atau maraton, otomatis weekly atau mingguan kita cenderung disesuaikan dengan jarak lomba. Jadi mungkin di kisaran 40 sampai 80 ketika kita latihan untuk half marathon atau full marathon. Tetapi dengan ultramaraton bermacam-macam jaraknya. Ada yang 100 kilo, ada yang 200 kilo, paling jauh 320 kilo yang saya pernah lakukan di Tambora itu. Jadi ketika kita ultramaraton, misalnya kita ambil jarak 200 kilo. Nah, otomatis dari yang tadinya 80 kilo, kita naikkan pelan-pelan sampai sejarak lomba itu 200 kilo seminggunya. Jadi kalau misalnya race-nya misalnya 200 kilo nih ya, berarti latihannya itu misalnya seminggunya tuh dapatnya berapa kilo? Nah, seminggunya kita naikkan secara progresif ya, 15% setiap bulan, sehingga pada peaknya atau sebulan sebelum lombanya itu sendiri, biasa saya ambil jarak lomba itu, misalnya 200 ya, saya target waktu peaknya 200 kilo seminggu. Jika kita tidak bisa melakukannya dalam seminggu, akan kecil kemungkinannya kita bisa melakukan dalam sekali lari ya. Berarti yang 200 kilo latihan itu akumulatif ya, jadi dipecah menjadi 7 hari gitu Mas? Betul. Tapi sekali pada peaknya saja gitu. Dan prosesnya kita harus meningkatkannya bertahap gitu. Mungkin 100 dulu, terus dinaikkan 130, 150, sampai pada peaknya sebulan sebelum lomba biasanya. Saya kejar 200 atau sejarak lombanya itu sendiri. Oke. Nah, lalu kalau misalnya kita latihan, contohnya latihan 10K, half marathon atau maraton, itu kan ada beberapa tipe latihan ya Mas ya. Ada recovery run, ada speed, interval, ada long run gitu. Nah, buat teman-teman nih, mungkin Mas Francis bisa kasih tahu, kalau misalnya di ultramaraton itu latihannya sama nggak sih kayak latihan ultra, menunya? Menunya otomatis berbeda ya. Jadi di ultramaraton cenderung kita lebih santai di easy ya, di zona 1 atau zona 2. Dan titik beratnya di long run-nya itu. Nah, long run-nya itu kita mungkin progresif juga, meningkat dari 20, 30, 40, tapi kita harus paham dengan kondisi tubuh kita dan recovery level kita. Jadi jangan sampai kita long run-nya terlalu jauh, misalnya kita ambil 50, kemudian kita perlu recovery seminggu penuh. Jadi minggu depannya nggak bisa lari lagi, nggak bisa latihan lagi. Jadi kita harus bisa mengukur diri agar kita recovery dan setiap minggunya bisa kita lakukan berkesinambungan atau secara kontinu ya. Oke. Berarti kuncinya adalah berkesinambungan ya Mas ya? Betul. Secara kontinu ya, harus konsisten ya? Betul, disesuaikan juga dengan level diri kita sendiri sampai di mana fitness level kita. Jadi kita naikkan bertahap sehingga tubuh kita beradaptasi dengan jarak itu. Oke, kalau tadi kita ngobrolin tentang menu latihan. Menu, kata kuncinya menu nih, menu latihan. Nah, kita sekarang menu nutrisi. Apa sih yang dibutuhkan oleh seorang ultramaratoner, apa sih asupan yang harus masuk ke dalam tubuh ultramaratoner, Mas? Nah, kalau asupannya sehari-hari sendiri seperti biasa sebenarnya nggak ada yang beda ya. Tapi mungkin bedanya ketika kita long run kita butuh asupan protein lebih, jadi kita bisa recovery lebih ya untuk long run itu sendiri. Mungkin titik beratnya kalau saya pengen coba nutrisi itu selama lomba, karena lombanya bisa lebih dari 10 jam, bahkan ada yang 20-30 jam. Jadi nutrisi selama lomba itu perlu kita coba-coba sendiri gitu. Jadi saya mengukurnya biasa di easy run, zona 1, zona 2, bisa saya berlari membakar 400 kalori. Jadi saya butuhkan minimal separuhnya ya, 200 kalori. Jadi asupan itu yang harus kita jaga secara sangat disiplin, sekali setiap jam 200 kalori atau setiap setengah jam 100 kalori. Itu harus disiplin selama lari itu sendiri gitu. Jadi selain latihan yang konsisten, nutrisi itu juga asupannya juga harus konsisten ya Mas ya? Benar. Pas
terutama pas race ya atau pas lari ya. Iya, di ultramaraton itu. Karena itu kritikal ya. Jadi karena itu ibaratnya bensin buat tubuh kita. Kalau bensin kita habis ya kita akan lemes, nggak bisa lari lagi gitu. Jadi kita harus bisa mengukur diri, kita butuh asupan berapa banyak kalori sehingga kita bisa konsisten menempuh jarak itu dengan pace itu gitu. Oke. Itu tadi kita ngobrol-ngobrol tentang ultra maratonnya nih. Cuman ada yang pengen kita gali lagi lebih dalam nih. Jadi kalau kalian yang udah nonton videonya dari Hoka gitu ya, kalau nggak salah beberapa waktu lalu ada satu video yang ngebahas tentang Mas Hendra Siswanto ini melakukan percobaan ya Mas ya, di Gede Pangrango Loop. Jadi Gunung Gede Pangrango, jaraknya itu 130 kilo ya Mas ya? Benar. 130, Mas Hendra Siswanto lari ngelup. Dan nggak cuman lari ngelup 130 kilo aja, tapi Mas Hendra Siswanto menjadi yang tercepat. Mungkin tercatat sebagai yang tercepat untuk berlari mengelilingi Gede Pangrango. Mas, boleh ceritain tentang percobaan si Gepang Loop ini, Mas? Iya, mungkin dari rutenya itu sendiri ya. Kenapa Gepang Loop? Mungkin karena dari dulu saya suka lari jauh dan medan atau rutenya sendiri itu cukup menantang ya Gepang Loop ini ya. Kita mulai dari Gadok, arah puncak, itu menanjak kurang lebih elevasinya 1000 meter. Kemudian kita akan berbelok ke Sukabumi, turunan, di situ ada panas, kemudian balik lagi ke Gadok, belok dari Cibadak ke arah kanan sampai ke Gadok. Nah itu kembali, jadi kita berlari di aspal memutarin Gunung Gede Pangrango, yang menurut saya sih lumayan epic ya. Saya belum pernah dengar ada orang yang berlari memutarin itu ya. Kalau biasanya itu digunakan jalur sepeda dan ada segmen sepedanya. Tetapi kalau lari mungkin belum pernah dengar dan pengen mencoba aja gitu. Pengen mencoba aja kalau dilariin bisa nggak ya? Dan aku punya target waktu tertentu yang cukup susah ya. Bisa nggak aku menempuhnya begitu? Jadi ide awalnya adalah pengen challenge diri sendiri. Betul. Karena satu itu rute sepeda tapi jarang ada yang ngelariin atau mungkin belum ada gitu ya, 130 kilo Gepang. Sama yang kedua pengen ada waktu yang dipecahkan gitu ya. Betul, dicapai. Jadi ini moment of truth-nya nih. Jadi waktu kemarin pas mecahin rekornya itu berapa Mas? Saya mengelilinginya itu 14 jam 26 menit. 14 jam 26 menit 130 kilo. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Itu. Cuman dari semua rute, Mas, kenapa maksudnya kan banyak rute sepeda juga yang ngelup gitu ya. Tapi kenapa Gepang? Apakah misalnya elevasinya itu menantang, apakah misalnya pemandangannya itu menakjubkan gitu? Sebelumnya tuh udah riset dulu belum sih? Iya, terutama elevasinya yang cukup menantang ya. Itu elevation gain-nya 2100 sepanjang 130 km itu. Jadi bukan rata ya. Dengan elevasi itu otomatis kita jadi perlu menghitung lagi gitu. Perlu kita kalibrasi lagi. Kalau di jarak datar kita bisa sekian, kemudian dengan elevasi 2100 bisa nggak kita kejar dengan waktu yang kurang lebih mungkin hanya tambahan 1 jam atau 2 jam saja, lebih lama gitu ya. Nah kalau lari 130 kilo itu berarti dan 14 jam 26 menit itu ya Mas ya, berarti average pace-nya berapa tuh Mas? Average pace-nya kurang lebih 6.40. Wow, 6.40 untuk 130 kilo, wow. Oke. Itu apakah konstan dari awal sampai akhir atau ada strategi negatif split kah atau gimana Mas? Ya, strateginya biasa saya pecah jadi 2 gitu. Seperti saya udah share di IG saya ya. Jadi plan-nya pun 1 hari sebelumnya sudah saya share 15 jam rencananya. Kemudian saya bagi 2. 65 km pertama pengen saya tempuh dalam 7 jam. Kemudian 60 km kedua saya tempuh dalam 8 jam. Plannya seperti itu. Jadi
otomatis ketika kita berlari jauh, tubuh kita mengalami kelelahan gitu. Kita harus bisa mengantisipasi seberapa melambat kita untuk dari kelelahan kita sendiri itu. Biasa saya targetkan setengah jam atau 1 jam itu. Tadi strategi apa kelelahan gitu ya Mas ya. Kalau kita ngomongin kelelahan berarti kan orang istirahat, apalagi lari 130 kilo. Itu nggak tahu, itu strategi untuk istirahatnya gimana tuh Mas? Istirahatnya biasa saya sesuaikan lagi ya, sangat disiplin karena biasa setiap 5 km saya harus mengambil asupan 200 kalori. Kemudian setiap 30 kilo atau 40 kilo, nah di situ saya berhenti lebih lama ya, yang biasanya 1 menit atau 30 detik. Setiap 5 kilo itu saya berhenti lebih lama, sekitar 5 menit ya, untuk makan makanan solid ya, biar perut tidak kosong dan terisi, biar asam lambungnya tidak naik gitu. Jadi kita bisa nggak ada masalah perut, nggak ada masalah pencernaan. Terus kalau misalnya istirahat, tadi kan tiap berapa? Tiap 5 kilo ya untuk istirahatnya ya? Iya, setiap 5 kilo mungkin nutrisi aja, tapi istirahatnya setiap 30 sampai 40 kilo itu. Oke, istirahatnya itu apakah lebih ke jalan, apa duduk, atau gimana Mas? Kalau untuk ultra strateginya? Nah, biasanya saya manfaatkan dengan makan solid food di situ. Jadi saya biasa suka bubur ya. Saya jadi berhenti 5 menit untuk makan bubur agar perut tidak kosong. Kemudian juga beristirahat, mengisi air, ataupun kalau panas kita bisa menyiram tubuh. Atau saya malah sempat mandi di tengah-tengah itu. Mandi ya, benar-benar jadi bersih lagi, fresh lagi ya. Saya ketemu pom bensin. Saya masuk, saya mandi, seger banget waktu posisi panas-panasnya, dan lagi mentalnya lagi down itu, kepanasan. Oke. Nah, Mas, kita tadi kan ngomongin strategi istirahat. Terus tadi Mas Hensis juga bilang tentang asupan makan yang solid food ya Mas ya. Kalau misalnya dari Mas Hensis nih, kalau misalnya strategi makan itu selain solid food tuh apa sih yang harus dikonsumsi oleh pelari ultra, Mas? Nah, otomatis yang kita konsumsi harus yang kita coba dulu sebelumnya ya. Jadi nggak boleh yang baru di hari H tuh nggak boleh ya? Kalau baru kita seperti nggak tahu ya itu cocok nggak untuk kita ya gitu. Sebenarnya boleh juga, gitu. Boleh juga kalau kita udah mencobanya. Jadi biasa saya suka yang udah saya coba sendiri. Jadi oh ini cocok nih. Kalau saya biasa pakai yang dicampur air ya, campur air minum. Saya bisa takar juga. Oh ini 200 kalori. Kita campur air minum. Biasa saya pakai Infinite. Kemudian saya hanya minum larutan itu aja. Gitu. Jadi 200 kalori setiap 1 jam atau 100 kalori setiap setengah jam. Kemudian setelah 30 atau 40 kilo, saya makan bubur buatan istri saya waktu itu. Jadi spesial ya, disiapkan oleh istri sendiri, saya makan, dan itu udah pernah dicoba sebelumnya. Emang kalau pelari ultra tuh biasanya ngabisin atau ngebuang berapa kalori sih Mas? Nah itu biasa kita takaran orang beda-beda ya. Kebetulan saya dengan berat badan segini biasa membakar 400 kalori kalau istirahat sekitar 1 jam gitu. Jadi saya perlu minimal separuhnya atau 200 kalori. Dan kita pun bisa mencobanya sebelumnya, misalnya separuh jaraknya gitu. Kita coba sendiri cukup nggak ya? Kalau nggak cukup ya ditambah gitu. Oke. Nah, kebetulan tadi sebelum kita live nih, kita nampung pertanyaan yang ada di Instagram IG Stories gitu ya. Lalu kita juga ada beberapa pertanyaan di kolom komentar di bawah yang udah kita coba rangkum nih. Orang-orang pada penasaran sama Mas Hendra Siswanto ya. Kita coba bacain dulu Mas pertanyaan-pertanyaannya ya. Ada dari @damarwn nih di Instagram nih Mas. Damar nanya, lari ultra itu kan jauh banget ya. Apalagi tadi Mas Hensis lari 130 kilo, pernah juga lari 320 kilo.
gimana sih cara mengatasi kejenuhan di jalan saat running ultra distance? Karena lari itu kan nggak cuma fisik tapi juga mental gitu ya. Gimana Mas Hensis mengatasi kejenuhan di jalan gitu Mas? Kalau saya pribadi, otomatis kita harus berlatih long run ya, long run at least setengah jaraknya gitu. Jadi setengah jaraknya udah kita coba, kita punya takaran waktunya, sehingga dari situ kita bisa mengestimasi, oh 2 kalinya ya ditambah dengan misalnya 40% lebih lama untuk karena udah lelah ya gitu. Jadi kita punya gambaran sebuah target ya. Ketika kita mematok target tertentu, maka kita akan cenderung memikirkannya, jadi bisa fokus gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya harus punya target agar pikiran saya fokus gitu, fokus ke target saya. Seperti tadi, 65 harus saya tempuh dalam 7 jam. Waktu itu 7 menit lebih cepat, 6:53. Nah, kemudian sisanya 8 jam, kita udah 65, lebih santai lagi gitu. Tapi tetap fokus. Artinya dalam lelah itu juga harus kita pikirkan secara realistis. Kita lelah tapi tetap kita kejar targetnya sehingga pikiran kita nggak mengambang, tetap fokus gitu. Jadi jika ada target, cenderung kita nggak akan bosan, nggak akan jenuh karena kita seperti ada sesuatu yang dikejar gitu. Jadi tetap fokus pada tujuan kita. Tapi ada trik-trik khusus nggak sih yang cuman Mas Hensis punya nih, atau yang menurut Mas Hensis kalau misalnya ini dilakuin gue jadi nggak terlalu capek gitu? Karena gini Mas, gue pernah baca nih science kalau kita lagi lari, kita lagi capek, tapi kita paksa senyum sendiri gitu ya, itu malah menghilangkan kejenuhan sih, atau jadi nggak terlalu capek. Kalau Mas Hensis sendiri punya tips-tips trik kayak gitu nggak? Tips-triknya ada gitu ya, terutama kalau pas malam kita ngantuk. Nah, biasanya tips-tips saya itu diguyur air gitu ya, diguyur air sama seperti ketika panas ya, panas kita tutup dengan buff, kita pakai tutup juga tangan-tangan dan kaki gitu ya supaya keringat nggak terlalu banyak keluar. Tapi ketika kita siram itu akan merasa seger sih. Kalau memungkinkan malah itu tadi mandi malah. Jadi ketika kita panas mandi itu seger banget gitu. Jadi seperti fresh lagi, baunya harum, nggak bau, dan itu memacu kayak kita jadi seneng lagi, jadi happy lagi gitu, jadi ceria lagi gitu. Jadi gimana caranya kita memunculkan rasa senang gitu, rasa senang untuk menghadapi perjalanan kita sendiri. Jadi salah satu caranya begitu. Oke. Itu berarti tips untuk mengatasi kejenuhan, yaitu adalah berarti fokus ke tujuan utama. Sama tadi kalau misalnya Mas Hensis tipsnya sendiri membersihkan diri ya Mas ya? Iya, dia diguyur air atau malah kita berhenti sejenak untuk mandi atau keramas gitu, sehingga harum baunya. Yes. Nah, lalu Mas, ada pertanyaan lagi nih dari Dimsdim. Ini di Instagram juga nih. Kalau lari ultra itu kan jauh ya. Dan kalau jarak jauh itu kan biasanya nggak semuanya datar. Ada naik, ada turun. Boleh kasih tips dan trik nggak Mas buat pelari run hood di rumah nih? Cara lari untuk uphill tuh kayak gimana? Cara lari downhill tuh kayak gimana? Nah, untuk uphill sendiri otomatis kita harus lebih pelan lagi gitu. Jadi kita harus memperhitungkan energi yang kita keluarin itu setara gitu dengan datar. Jadi caranya adalah lebih pelan pace-nya. Kita harus memperpelan pace, terus langkahnya diperpendek tapi sering gitu. Jadi cadence kita usahakan tinggi, kemudian lebih pendek-pendek stride-nya. Dan mungkin bisa kita lihat aja ke jalan ya, jangan kita lihat seberapa panjangnya tanjakannya, tapi mungkin lebih diturunkan gitu ya, lihat bawah aja, kemudian sambil ngitungin target gitu. Kalau saya begitu. Kemudian untuk downhill juga jangan terlalu kencang, tapi kita harus menjaga kaki kita supaya nggak cepat penyok ya. Jadi
yang konsisten, berirama gitu, lebih kencang dari flat untuk mengimbangin waktu yang kita hilang dari tanjakan tadi, tapi relatively tidak nge-push gila-gilaan waktu di turunan karena kaki kita akan cepat habis kalau kita push di turunan karena jaraknya masih panjang ya. Mungkin 10 kilo terakhir bolehlah kita push, tapi kalau masih panjang ya kita jaga untuk secara konstan aja. Atau kalau misalnya teman-teman pakai power meter gitu ya, seperti saya pakai Stride, saya bisa mengukur power saya dengan relatively konstan di tanjakan, di flat atau di turunan dengan lebih mudah lagi gitu. Kadang orang tuh suka lupa diri, Mas. Biasanya kan abis nanjak nih, wah capek banget kan, sakit. Abis itu ketemu turunan, dihajar abis, bablas gitu kan. Padahal sebenarnya turunan itu juga kadang sama sakit ya, Mas ya, buat dengkul ya. Iya, impact-nya lebih tinggi ya. Paling tinggi itu justru di turunan. Ketika kita geber, otomatis mungkin udah nggak bisa lari lagi kalau kita geber secara maksimal ya. Kita udah habis di separuhnya atau 2/3-nya sehingga performa kita akan jauh lebih cepat drop atau menurun drastis. Oke. Nah, itu tadi kan tips dan trik lari uphill, lari downhill nih, Mas. Nah, lalu kalau untuk ngobrolin ini nih, Mas, weapon of choice buat pelari ultra, sepatunya tuh sama nggak sih? Yang Mas Hensis pakai buat lari misalnya 5 kilo atau buat yang lari ultra gitu. Terutama mungkin yang kemarin kita coba pas di Gede Pangrango kemarin. Ya, tentunya beda ya. Kita lari ultra, kita butuh cushion yang lebih tebal ya, sehingga kaki kita akan bisa bertahan terutama di turunan itu tadi karena impact-nya sangat besar di turunan, sehingga biasa kita pakai cushion yang cukup tebal untuk lari ultra itu tadi. Seperti saya pakai Bondi X yang ada di sini ya. Yang ada di sini ya, Bondi X. Jadi cushionnya cukup tebal, terus inovasi terbaru dia sudah ada plat karbonnya. Sehingga untuk turunan itu enak sekali, berbeda dengan yang cushionnya lebih tipis sehingga melindungi kaki benar-benar. Dan saya bisa mencapai catatan waktu saya dengan lebih baik ya, 34 menit lebih baik daripada target saya kemarin. Kemarin pas Gede Pangrango sempet ganti sepatu nggak, Mas? Apa pakai sepatu ini aja? Pakai satu sepatu aja, tapi sempat ganti kaos kaki karena setelah hujan kan otomatis basah, becek ya. Kemudian tengah-tengah saya ganti kaos kaki karena sepatunya tuh sebenarnya nggak berat, cepat kering sekali. Uppernya itu breathable, cepat kering. Kemudian ganti kaos kaki udah ringan lagi, jadi nggak ganti sepatu waktu itu. Oke, tadi kan yang menarik nih, jarang banget ada sepatu yang tebel tapi ada carbon plate di dalamnya. Betul, dan positioningnya itu juga buat ultra running ya, Mas ya? Iya, betul. Cuman biasanya kan kita selama ini pakai carbon plate biasanya buat racing yang ngebut-ngebutan gitu. Cuman buat ultra runners nih, Mas, buat Mas Hensis gitu ya, carbon plate tuh ngaruh nggak sih? Kalau saya sendiri, saya bilang ngaruh ya, karena saya juga waktu maraton sebelum Bondi X ini saya juga pakai Carbon X. Dan saya PB waktu itu dapat Boston Qualifier di Bali Marathon 2019 juga pakai carbon plate gitu. Jadi memang membantu sekali sehingga lari kita lebih efisien, seperti spring atau pegas ya. Kita lebih terbantu oleh itu. Dan mungkin karena saya suka lari ultramaraton, kayak sebenarnya sebuah mimpi yang terwujud gitu ya. Ada yang maksimalis dan memasukkan carbon plate di situ. Wah, ini kayak impian saya dari dulu gitu. Jadi kebetulan saya suka lari jauh, jadi nggak perlu ganti-ganti sepatu, cukup satu sepatu saya bisa menempuh jarak yang jauh. Oke, nah ini kebetulan Mas Hensis lagi pakai sepatunya Hoka Bondi X nih, mungkin kalau misalnya nanti ngeliat. Cuman yang menarik, boleh di ini nggak, Mas? Boleh dilepas sepatunya nggak? Ini yang menarik ya. Ini kayak ada modif sedikit nih, Run Family. Jadi di sininya nih talinya diganti pakai yang Quickless. Nah itu ada ngaruhnya nggak sih buat ini, buat lari ultra gitu? Ngaruhnya ketika kita mau ganti kaos kaki ya, itu cepat banget ya, ditarik terus dipakai sepatu langsung dikencengin. Nah
mungkin nggak butuh 1 menit untuk ganti sepatu. Iya, iya, iya. Jadi cepat banget. Jadi kita bisa menghemat beberapa menit lah, 2-3 menit ya. Ya, dan buat ngurangin ini juga ya Mas ya, tali sepatu lepas gitu ya. Benar, jadi nggak mungkin lepas kalau kita kencangin gitu. Apalagi kalau udah capek gitu, udah kilometer 70 kayak dapat masalah sepatu lari, tali sepatu lepas tuh males banget. Nah lalu ini seneng banget gue ngeliatin di sini karena banyak hackingnya nih Mas. Sorry, ini mungkin gue baru lihat pas udah dilepas nih. Cuman di sini tuh ada kayak apa sih 3M Mas? Mungkin boleh dijelasin nggak sih hacking sepatu Hoka-nya si Bondi X dari Hanses nih? Iya, kebetulan saya suka yang lebih tinggi ya, ini lidahnya, jadi saya tambah gitu. Jadi saya tambah sehingga lebih nyaman buat saya gitu. Jadi kita harus tentunya harus coba sendiri ya, jangan sepatu baru dipakai, kita harus coba sendiri. Kemudian kita suka seberapa kencang talinya, kemudian ada bagian-bagian yang kurang sehingga kita bisa modifikasi dari coba-coba itu sendiri. Kita benar-benar yakin kita ini saya bisa pakai sepatu ini gitu. Oke. Tapi kalau misalnya latihan sendiri, Mas Hanses pakai Bondi X ini apa ada rolling sepatu yang lain? Nah, tergantung target yang kita mau tuju ya. Kalau misalnya Gebang Loop atau ultra yang jauh, otomatis saya berlatih pakai Bondi X. Tapi kalau untuk jarak-jarak maraton, saya cenderung lebih suka pakai Carbon X yang lebih responsif gitu. Sehingga disesuaikan dengan apa tujuannya ya. Gitu. Menarik banget. Terus nih ada pertanyaan lagi nih Mas. Pertanyaannya banyak banget. Cuman ini kayaknya pelari yang memang biasanya lari 5K atau 10K nih. Kita dapat pertanyaan dari live chat di bawah, kolom komentar di bawah. Pertanyaan dari Yuda Bagaskara. Mas, tipsnya dong bagi yang baru ingin mencoba berlari ultra. Dulu kan Mas Hanses juga senang lari yang dari jarak lebih pendek, habis itu mulai naik ke ultra gitu ya. Nah ini sama nih pertanyaan Yuda Bagaskara minta tipsnya buat yang mau coba lari ultra. Ya mungkin kalau bisa saya flashback ke tahun 2014 ya, dimana sebenarnya cita-cita saya itu lari maraton gitu, 42 kilo saja. Tapi waktu itu saya suka sekali data analisis ya. Saya dari yang jarang lari sampai lari sebulannya 100 kilo. Jadi sebulan 100 kilo, kemudian bulan depannya Februari kita naikkan 150 kilo, kemudian kita naikkan lagi 200 kilo, kita naikkan terus sampai akhir tahun waktu itu 450 kilo gitu. 450 kilo. Iya, jadi dari sana kemudian saya bisa nih ultramaraton jarak lebih jauh dari maraton gitu. Jadi dari latihan progresif itu mungkin perlahan-lahan ya membentuk kita bisa berlari jauh sehingga kita bisa beradaptasi gitu. Nggak cuma maraton tapi kita bisa berlari yang lebih jauh jarak ultramaraton gitu. Tapi mungkin yang pertama itu kita harus suka dulu sih ya dengan lari jauh gitu. Betul, dengan lari jauh. Kita coba dan kita suka gitu sehingga memang ya karena kita suka ya kita akan terus-menerus berlatih dengan mingguan yang cukup untuk menyiapkan jarak lari jauh yang kita mau ikutin. Ya, gitu. Tadi ada yang menarik, pas Mas Hanses bilang Mas Hanses suka data analisis itu, habis itu latihannya terstruktur. Menurut Mas Hanses seberapa penting sih nge-track progres lari? Nah, itu penting banget menurut saya. Itu karena menjadi motivasi saya juga gitu. Karena kalau tidak tertrack, otomatis kita bingung. Bulan ini udah lari berapa ya gitu. Kalau kita track, misalnya kita udah baru berlari 100 kilo sebulan aja seperti saya dulu gitu. Saya menantang diri sendiri, bisa nggak bulan depannya saya 10% atau 15% lebih tinggi, misalnya 120 kilo. Seperti itu. Jadi dengan menantang pelan-pelan gitu, otomatis adaptasi ke load latihan bulanan itu juga kita cenderung secara bertahap akan lebih strong lagi gitu. Sehingga
kita bisa menempuh jarak yang lebih jauh. Kalau dulu sebelum lari itu 10 kilo itu terasa sangat jauh sekali, tapi ketika kita rutin berlari 5 kali seminggu dengan sekali lari 10 kilo, maka jarak 10 kilo itu akan terasa lebih mudah. Ya. Dan dengan kita nge-track progress itu bisa mengurangi resiko cedera ya Mas ya. Jadi kita naiknya nggak terlalu jauh gitu kan. Kalau misalnya menurut Mas Hensis idealnya setiap minggu itu mileage yang ditambah itu berapa persen sih Mas? Biasa saya pakai patokan 10-20% ya. Contohnya kalau misalnya minggu ini saya total larinya 20 kilo akumulatif ya. Berarti minggu depannya saya naik total 22 kilo gitu ya Mas ya? Biasa saya pakai setiap minggu sama, gitu. Tapi setiap bulannya kita naikkan. Oh, berarti bulanan ya, bukan mingguan. Jadi kalau misalnya saya 1 bulan lari 60 kilo misalnya, bulan depannya berarti saya lari 66 kilo. Seperti itu ya Mas ya? Oke. Nah, tapi kalau untuk pelari ultra itu Mas Hensis kan kita bisa bilang udah advance lah ya. Tapi pernah cedera nggak sih Mas? Cedera pernah dulu waktu awal-awal lari ya, masih suka jarak-jarak pendek, jarak 10 kilo, ikutan lomba 10 kilo setiap minggu gitu. Mungkin waktu itu juga formnya belum bagus gitu ya, jadi impact ke kakinya besar, masih overstride, sehingga waktu itu kena pelantar ya di kaki kanan, dan cukup lama juga harus mengurangin mileage, mengurangi pace lari dalam waktu setahun. Waktu itu sembuh, dan sejak itu sih syukurnya hanya itu aja cerita yang cedera yang pernah saya alami gitu. Oke, jadi dengan latihan yang terstruktur, terus nutrisi yang juga tepat gitu ya, jadi itu salah satu atau salah dua cara untuk mengurangi resiko cedera juga ya Mas ya? Betul, yang jelas harus bertahap ya, pelan-pelan itu tadi gitu, nggak langsung mileage-nya langsung tinggi gitu, kita memforsir badan kita gila-gilaan gitu. Yes. Kata-kata terakhir nih Mas, buat teman-teman di luar sana yang mau nyoba ultra, berarti tadi apa Mas, kalau misalnya kita mau recap tips dan triknya untuk yang mau nyoba ultra? Tipsnya kita harus bertahap ya, bertahap secara progresif, latihan mingguan atau bulanan kita, sehingga kita mempunyai mileage mingguan atau bulanan yang cukup untuk jarak yang kita tempuh itu. Intinya sabar aja, akan sampai ke sana ya Mas ya? Tuh. Nah lalu ini terakhir Mas, next project Mas Hensis, kalau tadi kemarin Gepang Loop 130 kilo, 14 jam 26 menit, next project yang dalam waktu dekat apa nih Mas yang mau dicapai? Nah, next project sebenarnya minggu depan ya. Minggu depan ini saya akan berlari di Run to Care, mohon doanya 150 km. Tapi project saya nggak satu itu aja. Dan 3 minggu berturut-turut ini saya akan berlari ultra ya. Seminggu setelah Run to Care 150 kilo, saya akan berlari Mandalika 114 kilo. Dan seminggunya lagi saya akan berlari di Indonesia Ultra 100 kilo. Jadi back to back 3 minggu ini mungkin belum pernah saya lakukan sebelumnya. Sebelumnya hanya 2 minggu saja. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikannya dengan aman tanpa cedera, sehingga ya saya suka aja berlari ultra sih. Kalau ada yang baru lagi, saya belum pernah ke Mandalika, saya pengen ikut gitu. Yeah. Oke, buat kalian yang pengen ngulik lagi nih tentang lari ultra, bisa langsung follow Mas Hensis di mana Mas, sosial medianya? Di IG saya Hensis, tapi I-nya diganti 1 ya, angka 1. Hensis, I diganti angka 1. Di situ banyak banget cerita ultranya Mas Hensis, dan tadi Mas Hensis juga udah bilang ya, Mas Hensis itu suka banget data analisis. Jadi gue seneng ngikutin Mas Hensis karena banyak science base-nya gitu. Tips dan triknya, lalu dari segi angka-angkanya, hitungan-hitungannya itu juga di-share di Instagramnya Mas Hensis. Dan kita juga mau ngingetin kalau misalnya kalian into running, kalian lagi mulai olahraga lari atau memang sudah suka olahraga lari, jangan lupa untuk follow Runhood. Kita ada di social media, ada di Instagram, di TikTok, ada di Facebook, dan ada di Strava juga. Thank you Mas Hensis. Kita doain yang terbaik untuk semua ultra races kedepannya, dan yang pasti terus menginspirasi
audience Runhood di luar sana. Thank you for watching. Bye for now.